I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped, hold up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pina Lesta Julianti dengan NPM A1A022058. Di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi manajemen yang dimana dalam fungsi manajemen ini terdapat 4 fungsi. Baiklah, kita langsung saja masuk ke fungsi yang pertama, yaitu perencanaan. Fungsi perencanaan adalah sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian, menentukan strategi pelaksanaan kegiatan, menentukan tujuan atau kerangka tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam perencanaan yang perlu diperhatikan adalah menetapkan tentang apa yang harus dikerjakan, kapan dan bagaimana melakukannya, membatasi sasaran dan menetapkan pelaksanaan kerja untuk mencapai efektivitas maksimum melalui proses penentuan target, mengembangkan alternatif rencana, mempersiapkan dan mengomunikasikan rencana-rencana dan keputusan. Menurut Asmendri, langkah-langkah perencanaan ada 5, yaitu sebagai berikut. A. Menentukan dan merumuskan tujuan yang hendak dicapai. B. Meneliti masalah atau pekerjaan yang akan dilakukan. C. Mengumpulkan data atau informasi yang diperlukan. D. Menentukan tahap-tahap atau rangkaian tindakan. Dan E. Merumuskan bagaimana masalah-masalah itu akan dipecahkan dan bagaimana pekerjaan itu akan diselesaikan. Sarwoto mengidentifikasikan syarat-syarat perencanaan adalah sebagai berikut. A. Tujuannya dirumuskan secara jelas. B. Bersifat sederhana atau simpel dalam artian dapat dilaksanakan. C. Memuat analisis dan penjelasan serta penggolongan tindakan usaha yang direncanakan untuk dilakukan. D. Memiliki fleksibilitas. Dan E. Planning didukung oleh ketersediaan sumber daya yang dapat digunakan seefisien dan seefektif mungkin. Fungsi yang kedua yaitu pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan membagi tugas kepada orang-orang yang terlibat dalam kerjasama untuk memudahkan pelaksanaan kerja. Pengorganisasian suatu tugas dapat memperlancar alokasi sumber daya dengan kombinasi yang tepat untuk mengimplementasikan rencana. Dalam pengorganisasian terdapat beberapa langkah yang harus diperhatikan, antara lain menentukan tugas-tugas yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi, membagi seluruh beban kerja menjadi kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh perorangan atau kelompok, menggabungkan pekerjaan para anggota dengan cara yang rasional dan efisien, menetapkan mekanisme untuk mengorganisasikan pekerjaan dalam suatu kesatuan yang harmonis, melakukan monitoring dan mengambil langkah-langkah penyesuaian. Sarwoto menyebutkan proses organisasi yang meliputi beberapa kegiatan yaitu sebagai berikut. A. Perumusan tujuan. Tujuan harus dirumuskan secara jelas dan lengkap, baik mengenai ruang lingkup sasaran dan sarana yang diperlukan serta jangka waktu pencapai tujuan. B. Penetapan tugas pokok. Hal yang harus diperhatikan dalam hal ini adalah 1. Tugas pokok harus merupakan bagian dari tujuan, dan 2. Tugas pokok harus dalam batas kemampuan untuk dicapai dalam jangka waktu tertentu. C. Perincian kegiatan. D. Pengelompokan kegiatan-kegiatan dalam fungsi-fungsi. E. Departementasi, yaitu merupakan proses konservasi fungsi-fungsi menjadi satuan-satuan organisasi. F. Pelimpahan otoritas. Otoritas dapat diartikan sebagai kekuasaan atau hak untuk bertindak atau memberikan perintah. G. Staffing merupakan penempatan orang pada satuan-satuan organisasi yang telah tercipta dalam proses departementasi. Dan H. Facilitating merupakan proses terakhir dalam penyusunan organisasi. Fungsi yang ketiga yaitu penggerakan. Penggerakan atau actuating adalah hubungan antara aspek-aspek individual yang ditimbulkan oleh adanya hubungan terhadap bawahan untuk dapat mengerti dan memahami pembagian pekerjaan yang efektif dan efisien. Dari mendefinisikan, actuating adalah tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok suka berusaha untuk mencapai sasaran, agar sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Terry menyatakan sukses dalam manajemen sebagian dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu sebagai berikut. A. Mendapatkan orang-orang yang cakap. B. Mengatakan kepada mereka apa yang hendak dicapai dan bagaimana cara mengerjakan apa yang kita inginkan. C. Memberikan otoritas kepada mereka. Dan D. Menginspirasi mereka dengan kepercayaan untuk mencapai sasaran. Fungsi yang keempat yaitu pengawasan. Pengawasan adalah proses penentuan apa yang dicapai, berkaitan dengan standar apa yang sedang dihasilkan, penilaian pelaksanaan atau
performansi, serta bila mana perlu diambil tindakan korektif. Pengawasan yang dibuat dalam fungsi manajemen sebenarnya merupakan strategi untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan dari segi pendekatan rasional terhadap keberadaan input, jumlah dan kualitas bahan, stok, uang, peralatan, fasilitas, dan informasi. Demikian pula pengawasan terhadap aktivitas, penjadwalan, dan ketepatan pelaksanaan kegiatan organisasi. Sedangkan yang lain adalah pengawasan terhadap output atau standar produk yang diinginkan. Agar kegiatan pengawasan berjalan dengan efektif, dapat dilakukan melalui 3 tahap kegiatan, yaitu sebagai berikut. A. Tahapan penetapan alat pengukur standar. B. Tahapan mengadakan penilaian atau evaluasi. Dan C. Mengadakan tindakan perbaikan. Baiklah, itulah dia fungsi-fungsi dari manajemen. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.